Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di pertemuan yang kesekian ini. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang sejarah Indonesia, yang mana kemarin kita sudah membahas mengenai pendudukan Jepang, baik dari masuknya Jepang ke Indonesia sampai proses pendudukan Jepang di Indonesia. Berikut dengan kebijakan-kebijakannya. Kemudian setelah itu kalian juga sudah menjalani ulangan harian, yang mana tugasnya sudah saya share di grup Classroom. Kemudian untuk saat ini nanti kita akan melanjutkan pelajaran dengan tema proklamasi kemerdekaan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Ini saya share PowerPoint-nya mengenai proklamasi kemerdekaan. Ya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu terjadi tahun 1945 ya. Kalian pasti tidak akan lupa itu karena setiap bulan Agustus tanggal 17 kita pasti merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kronologinya ada dalam tampilan ini, bahwasannya pada tanggal 1 Maret dibentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian ada peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki 6 dan 9 Agustus, kemudian ada pembentukan PPKI, kelanjutan dari BPUPKI, kemudian terjadi proklamasi. Nah, dari sini kita akan melihat video tayangan sebagai berikut. Ya, jadi dari video ini bisa kalian lihat bahwasannya di awal video di sini. Nah, ini tulisannya adalah US dan Australia ya, bekerja sama untuk mengalahkan Jepang di Teluk Leyte. Nah, kemudian di mana tadi? Kemudian ini penguasaan Okinawa. Okinawa berhasil dikuasai dan Pulau Okinawa dan Iwo Jima. Iwo Jima dan Okinawa. Nah, ini di Februari sampai Juni 1945. Ini grafiknya ini Okinawa. Ini pasukan Amerika. Dan ke pulau-pulau utama Jepang. Kemudian pada April 1945, perang di Berlin, Soviet final offensive in Europe. Penyerangan akhir Soviet di Eropa. Nah, itu videonya. Dan nanti akan memicu kekalahan Jepang ya. Nah, kita bahas dulu terbentuknya BPUPKI ya. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1944, keadaan Jepang yang terdesak mengharuskan Jepang memberi janji kemerdekaan. BPUPKI atau bernama lain Dokuritsu Jumbi Chosakai didirikan pada 1 Maret 1945 dan baru diresmikan pendiriannya pada tanggal 29 April 1945. Nah, kemudian tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki berbagai hal penting yang menyangkut negara Indonesia merdeka. Jadi hal-hal penting apa yang perlu dipersiapkan untuk Indonesia merdeka. Kemudian pada tanggal 28 Mei 1945 dilakukan pelantikan anggota BPUPKI.
Setelah dilantik, BPUPKI mengadakan sidang BPUPKI yang pertama, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, sidang pertama ini bertujuan untuk membicarakan dasar negara. Ingat, yang sidang pertama adalah untuk membicarakan dasar negara. Membicarakan dasar negara yang kemudian disampaikan oleh Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, kemudian, sebentar. Nah, Muhammad Yamin berpidato dan mengemukakan tentang dasar negara. Di antaranya ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Itu pidato dari Muhammad Yamin dalam usulan-usulan dasar negara. Berbeda lagi dengan Mr. Supomo, bahwasanya menyampaikan pada tanggal 31 Mei, yaitu menyampaikan dasar negara tentang paham negara kesatuan, perhubungan negara dan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisme Indonesia, dan hubungan antar bangsa. Ini tidak usah kalian hafalkan, tapi kalian mengerti saja apa yang disampaikan Mr. Supomo. Kemudian Soekarno mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara, yaitu tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari situ ada panitia 9, bahwasanya anggotanya sebagai berikut, bisa kalian lihat. Ya, ada Soekarno, Hatta, Maramis, Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakar, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin, bahwasanya menghasilkan piagam Jakarta selama masa reses. Nah, panitia 9 melakukan pembahasan mengenai usul-usul dasar negara yang disebutkan di sidang BPUPKI. Jadi, pada waktu sidang, itu belum ada rumusan khusus mengenai dasar negara. Nah, akhirnya setelah selesai sidang BPUPKI, ada dibentuk panitia kecil atau panitia 9, yang dimana selama masa reses itu menghasilkan suatu rumusan bernama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, isinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini hampir mirip dengan Pancasila. Nah, kemudian di sidang BPUPKI yang kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli, ada 6 hal yang menjadi agenda dari sidang resmi kedua BPUPKI, yaitu sebagai berikut. Maaf. Ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Bahwasanya siapa ini tadi si Piagam Jakarta. Nah, yang kedua adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kewarganegaraan Indonesia, kemudian ada rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, dan pengajaran. Nah, agendanya ada 6 ini, pengajaran atau pendidikan. Kemudian, sidang kedua BPUPKI ditujukan untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Anggota BPUPKI setuju untuk merancang UUD dari Piagam Jakarta. Pada sidang BPUPKI kedua dibentuk 3 lembaga, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Soekarno, kemudian Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Mohatta, Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokrosuyoso. Kemudian pada sidang BPUPKI kedua ada panitia kecil yang baru dibentuk beranggotakan 7 orang yang bertugas merancang dan mengembangkan Undang-Undang Dasar. Anggotanya adalah Mr. Supomo, kemudian Mr. Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Maramis,
Raden Panji Singgih, Agus Salim, dan Sukiman Wiryo Sanjoyo. Nah, dalam masa bakti atau masa kerja 2 hari, yaitu tanggal 13 Juli 45, panitia kecil yang baru ini telah menyerahkan hasil kerja mereka pada Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Insinyur Soekarno. Hasil kerja yang berupa rancangan Undang-Undang Dasar itu kemudian disempurnakan tata bahasa oleh Panitia Penghalus Bahasa, dan panitianya terdiri dari 3 orang anggota, yaitu Husin Joyodiningrat, Haji Agus Salim, dan Mr. Supomo. Adapun isi Undang-Undang Dasar yaitu sebagai berikut. Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, sekarang adalah wilayah Sabah dan Sarawak milik negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam, Papua, Timur Portugis, sekarang wilayah Timur Leste, ya, dan pulau-pulau di sekitarnya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dan bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih, bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kemudian terbentuknya PPKI, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sebelum sudah dibentuk PPUPKI. Maksudnya sebelumnya sudah dibentuk PPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang, dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 45 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon, Vietnam. Nah, badan ini dibentuk sebelum MPR ada. Nah, ini adalah potret pada tanggal 11 Agustus 1945. Soekarno-Hatta dan Rajiman Widjodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam. Nah, pada tanggal 10 Agustus, kebetulan Syahrir mendengar berita di radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Jadi tanggal 10 Jepang menyerah pada Sekutu, tanggal 11 Presiden Soekarno, Rajiman, dan siapa tadi satunya? Hatta dipanggil ke Dalat. Nah, di sini ada potret golongan muda dan golongan tua. Nah, Syahrir, Khairul Saleh, Soekarni, dan Wikana termasuk golongan muda. Kemudian Soekarno, Hatta, Yamin, dan Subarjo adalah golongan tua. Nah, ini foto-foto lawas ya. Kemudian sidang-sidang PPKI. Sidang 18 Agustus 45 menghasilkan mengesahkan Undang-Undang 1945, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian tugas presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang 19 Agustus 45, PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, membentuk pemerintahan daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Sidang-sidang PPKI yang ketiga ada sidang 22 Agustus 1945. Hasilnya adalah membentuk Komite Nasional Indonesia, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat yang nanti berkembang menjadi TNI. Ya, itu adalah penerangan yang bisa Bapak berikan. Ya, bahwasannya dalam proklamasi kemerdekaan itu banyak hal yang terjadi yang belum kita bahas. Yang kita bahas tadi adalah garis besar menuju peristiwa proklamasi. Dan di minggu-minggu ke depan banyak hal yang belum kita bahas mengenai peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi. Ada peristiwa Rengas Dengklok, ada bermacam-macam ya. Jadi ada dorongan golongan muda ke golongan tua. Jadi perlu kalian lihat juga di LKS, itu kalian baca, kalian pelajari, dan kalian akan mengerti. Kalau kesulitan silahkan ditanyakan via grup WA atau bisa ke saya untuk berdiskusi tentang sejarah. Terima kasih untuk hari ini. Bila ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.